Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ani Juliati Channel. Video ini membahas soal PAT, penilaian akhir tahun, atau PAS, penilaian akhir semester 2, mata pelajaran PPKN kelas 9. Sebelum membahas soal PAT atau PAS semester 2 mata pelajaran PPKN kelas 9 ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Soal PAT atau PAS mata pelajaran PPKN kelas 9 ini saya susun berdasarkan materi PPKN kelas 9 semester 2 yang meliputi 1. Keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 2. Harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. 3. Bela negara dalam konteks NKRI. Selain itu, saya juga menyediakan link latihan soal PAT PPKN kelas 9 pada kolom deskripsi. Kalian dapat mengerjakan latihan soal PAT ini sebelum kalian mengamati pembahasannya. Hal ini sangat penting untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi yang akan diujikan dan kesiapan kalian dalam menghadapi PAT. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan latihan soal PAT, sekarang simaklah pembahasannya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan soal nomor 1. Tindakan yang dapat dilakukan seorang pelajar sebagai upaya bela negara pada masa pandemi COVID-19 ini adalah, yang ditanyakan adalah upaya bela negara sebagai seorang pelajar. A. Ikut merawat pasien COVID-19 di rumah sakit. Nah, ini belum tepat ya, karena yang merawat pasien COVID itu adalah para medis yang memiliki ilmu. B. Memakai masker dan tidak berkerumun. Nah, ini bisa dilakukan oleh seorang pelajar. C. Di dalam rumah tanpa melakukan aktivitas apapun. Nah, ini menunjukkan kita itu malas, berarti bukan upaya bela negara. Berarti C bukan. D. Bermain game sepuasnya di dalam kamar. Nah, ini juga menunjukkan orang yang malas, sehingga ini bukan upaya bela negara. Sehingga soal nomor 1 jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Soal nomor 2. Kemerdekaan negara Indonesia yang telah dicapai merupakan hasil pengorbanan para pahlawan. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, hal yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan adalah A. Khawatir terhadap bangsa lain yang datang ke Indonesia. Hanya sebatas khawatir saja, ini belum tepat ya. Opsi B. Memberantas segala bentuk penyelewengan. Kalau memberantas itu adalah tugas dari pemerintah, walaupun masyarakat dapat ikut andil dalam melakukan pengawasan. Tapi ini belum tepat karena ini adalah tugas utama pemerintah sebenarnya. Kemudian opsi C, menerapkan pemerintahan yang otoriter dan tegas. Jadi yang dimaksud dengan pemerintahan otoriter itu adalah pemerintahan yang memiliki kepemimpinan yang sewenang-wenang. Berarti ini bukan upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Opsi D, yaitu memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini tepat, yaitu cara mempertahankan kemerdekaan itu dengan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga soal nomor 2 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 3. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Cinta tanah air.
2. Mengganti Pancasila menjadi ideologi komunis. 3. Kemauan diri yang dilandasi adanya pamrih. 4. Memiliki kemampuan awal bela negara. 5. Rela berkorban untuk negara. Berikut ini merupakan unsur bela negara. Ditunjukkan oleh pernyataan pada angka Romawi. Unsur bela negara itu yang pertama rasa cinta tanah air, berarti 1 itu berarti betul. Mengganti Pancasila menjadi ideologi komunis, ini salah, seharusnya adalah mempertahankan bukan mengganti, berarti 2 ini salah. Kemauan diri yang dilandasi adanya pamrih, nah ini juga tidak tepat, seharusnya harus ikhlas. 4. Memiliki kemampuan awal bela negara, ini termasuk rela berkorban, termasuk unsur dari bela negara, berarti 2 dan 3 itu salah. Opsi A, ini ada angka 2, berarti salah. Opsi B ada 3, berarti salah. Opsi C 1, 2, nah ini ada angka 2 lagi, berarti salah. Sehingga soal nomor 3, jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 4, tujuan diselenggarakannya pendidikan bela negara adalah timbulnya kesenjangan sosial masyarakat. Yang dimaksud dengan kesenjangan itu adalah jarak atau perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin. Berarti ini bukan tujuannya. B. Timbulnya kebebasan berpendapat yang tanpa batas. Nah, kata tanpa batas ini malah salah, seharusnya kebebasan yang bertanggung jawab. Kemudian C. Terciptanya masyarakat yang tidak peduli atau acuh, ya ini berarti salah. D. Terbangunnya kesadaran yang kuat dan kukuh. Nah, ini adalah tujuan dari bela negara. Sehingga soal nomor 4, jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Bagaimana anak-anak, bisa difahami ya penjelasan saya? Baik, kita lanjutkan soal nomor 5. Setiap warga negara berhak dan wajib dalam upaya pembelaan negara. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal A. Pasal 27 ayat 1, B. Pasal 27 ayat 2, C. Pasal 27 ayat 3, D. Pasal 27 ayat 4. Jadi di pasal 27 itu ada pasal 27 ayat 1, 2, dan 3, berarti 4 ini salah. Nah, pada ayat yang pertama itu menjelaskan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, ini berarti salah ya, karena yang ditanyakan adalah upaya bela negara. Sedangkan pasal 27 ayat 2 menjelaskan tentang tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, ini juga bukan. Sedangkan bunyi pasal 27 ayat 3 yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Berarti jawaban yang paling tepat pada soal nomor 5 adalah opsi C. Selanjutnya, salah satu perjuangan fisik mempertahankan NKRI adalah insiden bendera di Surabaya. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 19 September 1945 yang dilatar belakangi oleh, ini yang ditanyakan latar belakangnya ya. A. Pengibaran bendera merah putih biru pada
tiang di atas Hotel Yamato. Nah, ini benar ya, karena dilatar belakangi oleh pengibaran bendera merah putih biru. Kalau B, penurunan, ini justru salah. Kemudian C, perobekan bendera merah putih pada tiang di atas Hotel Yamato Tunjungan. Ini salah, seharusnya yang dirobek adalah yang warna biru, ya kan? Kemudian pengibaran bendera merah putih ini juga salah. Sehingga soal nomor 6 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 7. Peristiwa Bandung Lautan Api merupakan perjuangan fisik dalam rangka mempertahankan NKRI. Untuk mengenang peristiwa tersebut, maka diabadikan dalam sebuah lagu yang berjudul Halo Halo Bandung. Gampang ya anak-anak? Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Berikut ini merupakan perjuangan fisik dalam rangka mempertahankan NKRI adalah A. Pertempuran Surabaya dan Bandung Lautan Api. Nah, ini jelas ya. Ini jelas perjuangan fisik. B. Perang gerilya atau perang berpindah-pindah tempat dan perjanjian Linggarjati. Nah, ketika perang gerilya ini termasuk perjuangan fisik. Ketika perjanjian Linggarjati berarti perjuangan non fisik atau dengan diplomasi atau perundingan. C. Pertempuran Medan Area. Ini termasuk fisik, sedangkan perundingan Rumroyen non fisik atau diplomasi. Agresi militer ini adalah fisik, perjanjian Renville non fisik. Berarti soal nomor 8 jawaban yang tepat adalah opsi A. Soal nomor 9. Perjuangan dalam rangka mempertahankan NKRI secara diplomasi adalah A. Insiden bendera di Surabaya, ini termasuk fisik. KMB non fisik atau diplomasi, berarti ini salah ya. Kemudian KMB ini termasuk diplomasi. Agresi ini termasuk fisik, berarti salah. Perjanjian Renville dan perjanjian Linggarjati, nah ini diplomasi, ya kan? Kalau opsi D, Bandung Lautan Api, ini termasuk fisik. Pertempuran Margarana termasuk perjuangan fisik. Berarti soal nomor 9 jawaban yang tepat adalah opsi C. Soal nomor 10. Berikut ini merupakan salah satu isi perjanjian Linggarjati adalah A. Pemerintah RI akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya. Nah, ini adalah salah satu isi dari perjanjian Rumroyen. Masih ingat ya isi dari perjanjian Rumroyen? Kemudian opsi B, Soekarno dan Muhammad Hatta akan menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Serikat. Nah, ini termasuk perjanjian KMB. Opsi C, Belanda mengakui secara de facto atau secara fakta bahwa wilayah RI yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Nah, ini termasuk isi dari perjanjian Linggarjati. Opsi D, Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya RIS. Nah, ini adalah salah satu perjanjian dari Renville. Sehingga soal nomor 10 jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Bagaimana anak-anak? Bisa difahami ya penjelasan saya? Baik, kita lanjutkan soal nomor 11. Pengakuan dan penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 merupakan hasil konferensi Meja Bundar. Ya, ini salah satu isi dari KMB. Nah, perjanjian KMB yang lainnya yaitu ada membentuk Uni Belanda Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Ratu Belanda.
Selain itu juga Soekarno dan Muhammad Hatta menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden RIS periode tahun 1949 sampai dengan 1950 dan Muhammad Hatta merangkap jabatan sebagai Perdana Menteri. Kemudian Irian Barat ini masih dikuasai Belanda dan tidak dimasukkan ke dalam RIS sampai dengan dilakukan perundingan berikutnya. Nah, itu adalah isi dari perjanjian KMB. Baik, berarti soal nomor 11 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 12, perhatikan jenis-jenis ancaman berikut ini. 1. Peredaran narkotika. 2. Kegiatan spionase. 3. Budaya asing. 4. Gerakan separatisme. 5. Penyelundupan barang mewah. 6. Agresi. Nah, jenis-jenis ancaman di atas termasuk ancaman non-militer. Yang ditanyakan yang non-militer. Jadi kalau peredaran narkotika ini termasuk non-militer. Kemudian kegiatan spionase itu mengintai atau memata-matai atau mengumpulkan informasi sebuah organisasi yang dianggap rahasia. Berarti ini bukan non-militer. Kemudian budaya asing, ya ini juga termasuk termasuk non-militer. Kemudian gerakan separatisme, gerakan memisahkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berarti ini militer juga. Kemudian penyelundupan barang mewah, nah ini juga non militer. Agresi ya ini. Agresi ini termasuk militer, berarti yang non militer yang saya warna merah. 1, 3, dan 5, berarti soal nomor 12 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 13, ancaman terhadap keutuhan NKRI dapat berupa ancaman militer dan non-militer. Di bawah ini yang termasuk ancaman militer adalah, jadi yang dimaksud dengan ancaman militer itu menggunakan kekuatan bersenjata. Sabotase dan pemberontakan, nah ini termasuk ancaman militer. Agresi ini militer, kalau ideologi ini bukan militer, ideologi ini bukan ya. Kemudian peredaran narkoba ini non militer, masuknya budaya asing ini juga non militer. Teror ini termasuk militer, masuknya produk luar negeri ini non militer. Padahal yang ditanyakan adalah ancaman militer, berarti soal nomor 13 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 14. Ada kalanya keberagaman di Indonesia menimbulkan ancaman. Berikut ini merupakan ancaman dalam negeri adalah A. Masuknya ideologi liberalisme dan komunis. Nah, ini pasti dari luar karena liberal itu menghendaki adanya kebebasan individu, sedangkan komunis semuanya itu dikuasai oleh negara. Ini berarti ancaman luar negeri. B. Masuknya perusahaan asing. Nah, ini pasti ancaman luar negeri. Pelanggaran batas wilayah, ini juga termasuk ancaman luar negeri. Maraknya kasus KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, ini dilakukan banyak sekali oleh warga negara Indonesia. Berarti soal nomor 14 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 15, ancaman terhadap keutuhan NKRI dari luar negeri tentang upaya mengganti Pancasila menjadi liberalisme merupakan ancaman dalam bidang ideologi. Ini sudah jelas ya. Jadi ideologi itu merupakan sebuah gagasan atau doktrin yang diyakini kebenarannya. Berarti ideologi kita kan Pancasila. Kemudian jika yang diganti liberal itu termasuk ancaman
ideologi. Kalau politik itu adalah usaha untuk mewujudkan kebaikan bersama. Kalau hukum sudah jelas ya, budaya juga sudah jelas. Baik, kita lanjutkan soal nomor 16. Ancaman terhadap keutuhan NKRI dalam bidang budaya ditunjukkan oleh pernyataan remaja lebih menyukai model baju kebarat-baratan. Ini jelas ya, sudah budaya ini. Kemudian pencurian kekayaan alam dan penyelundupan barang. Nah, ini termasuk ekonomi. Kemudian barang produk luar negeri lebih laris di pasaran. Ini dalam bidang ekonomi. Kemudian kapal perang negara lain masuk wilayah Indonesia, berarti dalam bidang pertahanan dan keamanan. Berarti soal nomor 16 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 17. Keikutsertaan siswa dalam upaya bela negara dapat dilakukan dengan, ini yang ditanyakan siswa ya, mengabdi sesuai dengan profesi. Jadi profesi itu adalah sebuah pekerjaan yang dikerjakan secara profesional. Kalau siswa kan belum bekerja, berarti belum. B. Pendidikan kewarganegaraan. Nah, ini mulai SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi kita mendapatkan yang namanya pendidikan kewarganegaraan. Menjadi anggota TNI karena masih siswa, masih belum. Mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. Nah, ini juga belum dilakukan siswa. Berarti soal nomor 17 jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Soal nomor 18. Berikut ini merupakan kekuatan pendukung dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Ingat, yang ditanyakan adalah kekuatan pendukung. Jadi kekuatan pendukung itu dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kalau TNI dan Polri itu sebagai kekuatan utama, sedangkan rakyat Indonesia sebagai kekuatan pendukung. Sehingga soal nomor 18 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 19. Contoh kewajiban negara terhadap warga negara. Yang ditanyakan kewajiban negara, membayar pajak tepat waktu. Nah, ini adalah kewajiban warga negara. Pada yang ditanyakan kewajiban negara, berarti opsi A kurang tepat. B. Memberikan perlindungan. Nah, ini termasuk kewajiban negara. Bertindak sewenang-wenang. Nah, ini tidak boleh dilakukan oleh negara. Mengesampingkan HAM, ini juga tidak boleh dilakukan oleh negara maupun warga negara. Jadi opsi C, D ini tidak boleh dilakukan negara dan warga negara. Sehingga soal nomor 19 jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Soal nomor 20. Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk hal-hal berikut ini, kecuali. Ingat, yang ditanyakan kecuali berarti yang bukan tugas dari TNI. A. Memelihara perdamaian dunia, ini tugasnya TNI. Mempertahankan keutuhan wilayah, ini juga tugasnya TNI. Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, ini juga tugas TNI. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, ini adalah tugas Polri, Polisi Republik Indonesia. Bagaimana anak-anak, bisa difahami ya penjelasan dari saya? Pembahasan soal PAT, penilaian akhir tahun atau PAS semester 2 mata pelajaran PPKN kelas 9 ini akan saya lanjutkan pada video berikutnya. Sampai jumpa di video pembahasan soal PAT atau PAS kelas 9 pada part yang kedua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.